Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan soal wawancara Ralf Rangnick setelah pertandingan antara Norwich City menghadapi Manchester United yang skornya semua kita sudah tahuin ya, 0-1 penalti Cristiano Ronaldo. Ini langsung gua ambil dari manunited.com. Jadi ini dikutip juga selain oleh MUTV juga oleh BBC. Oke, langsung aja. Dimulai dari yang pertama ini adalah soal pertandingan ini merupakan kerja keras ya. Pertandingan yang sangat-sangat keras, membutuhkan kerja keras, kurang lebih demikian ya. Ini adalah tentang kerja keras. Di beberapa kesempatan di pertandingan ini kita melakukannya dengan bagus. Di beberapa bagian yang lain kita kekurangan intensitas juga body language. Kita tidak agresif, tidak seperti Norwich, terutama di depan. Kita seharusnya bisa melakukan lebih intens, lebih physical, ya kan? Dan akhirnya ya tentu saja ini sangat penting untuk mendapatkan clean sheet. Terima kasih kepada David De Gea yang melakukan 3 atau mungkin 4 penyelamatan brilian di babak kedua. Secara keseluruhan, it's the most important yang paling penting adalah kita dapat 3 poin. Tapi saya masih tetap senang dengan peluang yang lebih sedikit, corner yang lebih sedikit, dan juga free kick yang lebih sedikit. Saya pikir kita sering menderita itu, terutama di babak kedua. Lalu ada juga komentar soal masalah David De Gea. Itu penampilan yang sangat fantastik dari David. Dia mungkin adalah man of the match, terutama di babak kedua. Dia melakukan 3-4 penyelamatan yang sangat brilian. Ditanyakan juga soal taktik. Dijawab, maksud saya soal taktik, kita tidak punya banyak waktu untuk meningkatkan itu di tactical level. Saya tidak berpikir hari ini itu soal taktik atau jarak antar sesama pemain. Ini lebih soal ofensif dan juga defensif, tentang second ball atau bola kedua. Ini tentang siapa yang menang bola kedua, siapa yang menang one-on-one duel. Itu adalah pembeda, dan ya itu juga yang menjadikan sisi yang berbeda di pertandingan dan juga di formasi ini. Jadi kalau gue simpulkan ya kurang lebih yang gue artikan ini adalah dari sisi taktik sebenarnya tidak begitu ada masalah kalau menurut Ralf Rangnick ya. Cuman Ralf Rangnick ini lebih melihat itu tadi kurangnya intensitas, terutama untuk memenangkan duel bola kedua. Nah itu yang lebih disoroti oleh Ralf. Dan mengenai soal Victor Lindelof, ini Ralf Rangnick mengatakan dia tidak ingat apa yang terjadi. Sepertinya dia mengalami benturan dengan pemain yang lain dan dia tidak bisa bernafas. Dia memiliki problem untuk bernafas dan detak jantungnya lebih tinggi daripada yang normal. Kita harus mencek dia dan sejauh ini semuanya tampak oke, tapi kayaknya dia masih shock. Ya kita kan sempat ngelihat ya, gue juga sempat ngeri juga sih kalau ada kenapa-kenapa sama seorang Victor Lindelof, dan memang dia waktu itu gue ngeliat di TV dia memegangi dadanya kan. Nah ini gue berpikir ada apa, dan ketika di replay juga tidak ada hal yang seperti benturan yang baru saja terjadi di posisinya Victor Lindelof. Jadi gue berpikir waduh ini jangan-jangan ada apa gitu kan. Dan untungnya pada saat itu si pemain cepat menyadari, dan reaksi juga dari staff mediknya Manchester United juga cukup bagus ya. Artinya sudah, kalau memang tidak ini ya sudah digantikan oleh pemain lain. Lalu ada juga komentar soal we need to be tighter. Jadi kita harus lebih ketat lagi. We have conceded the highest. Kita ini menderita atau kita kebobolan, rekor gol kebobolan kita ini yang tertinggi di top 10. Jadi bayangin di 10 besar kita ini adalah tim yang paling banyak kebobolan ya. Jadi memang masalah sih menurut gua itu memang nomor 1 Manchester United adalah di lini belakang. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita punya 2 clean sheet. Which is good, itu bagus. Tapi kita harus improve itu atau meningkatkan itu di pertandingan away, terutama
menghadapi tim yang lebih physical dan menyerang tinggi tinggi ya, atau attack high like Norwich, seperti Norwich. Norwich menurut Ralf Rangnick ini tidak bermain seperti tim yang ada di papan bawah. Ya, gue setuju sih bagaimana Norwich kemarin juga bermain, terutama transisi dan juga pressing mereka yang sangat fisikal sekali, dan mereka benar-benar seperti 90 menit itu tidak lelah ya secara fisik. Mereka tetap melakukan pressing, mereka tetap bagus dan juga cepat dalam melakukan transisi, terutama dari menyerang ke bertahan yang sangat menyulitkan Manchester United. Dan gue lanjut tadi yang gue komentari, gue setuju memang masalah nomor satu Manchester United itu adalah di lini belakang, dimana kita sangat sering kebobolan di pertandingan-pertandingan awal. Dan menurut gue sih ringan amatiran ya, kemenangan 1-0 ya buat gue tidak masalah ya, karena satu, kita berhasil meraih 3 poin, itu yang penting. Nomor 2 adalah kita tidak kebobolan, dan dengan tambahnya kita 1 gol dan tidak kebobolan 0 gol terus-terusan ini, maka kan akan memperbaiki selisih gol kita. Ya memang sih pastinya semua juga menginginkan ya setiap pertandingan kalau bisa menang 4-0, 5-0, bahkan 8-0 kalau bisa kan. Cuman menurut gua kan ini tidak realistis, karena memang Ralf Rangnick ini juga masuk di masa tengah musim, dan dia harus melakukan perbaikan atau meriset sistem, memasukkan strategi yang baru, filosofi yang baru di tengah jalan, dan ini kan tidak mudah, dan ini yang dia lakukan. Dan menurut gua sih memang betul, gue juga sepakat kemarin kita tidak bermain bagus, kita betul menang, tapi kita bukan tim yang mungkin bisa dikatakan tim yang paling baik ya, in terms of atau tentang menciptakan peluang, bermain dengan intensitas yang tinggi, determinasi yang tinggi. Itu mungkin bukan kita, itu mungkin lebih ke Norwich. Tapi in the end, akhirnya ya kita yang mendapatkan 3 poin ya. Dan kebetulan juga dengan penalti pula lagi ya kan. Menurut gue itu yang paling penting saat-saat ya sekarang ini, dimana harus mengembalikan percaya diri. Memungut 3 poin demi 3 poin itu cukup penting daripada 3 poin dengan penampilan yang sangat wow ya. Pastinya kita juga pengen sekali lagi ya bermain atraktif, menyerang 3 poin. Kita juga pengen, tapi menurut gue sih sekarang belum ada di tahap situ. Dan kalau kita mengutamakan itu dulu, lalu kita menggeser hasil, ya kita akan semakin kedodoran di papan klasemen. Dan berkaitan soal itu, ada pertanyaan terakhir ini kurang lebih ditanyakan oleh pers atau pewawancara adalah, apakah melawan Brentford akan sama? Lalu dijawab oleh Ralf Rangnick, ini adalah kita harus mempersiapkan pertandingan menghadapi Brentford di hari Selasa. Another difficult one ya, pertandingan susah yang lainnya. Mereka menang 2-1 melawan Watford, dan lagi-lagi mereka sangat physical. Dan lagi-lagi kita we need to take the next steps, kita harus mengambil langkah selanjutnya. Ini kita harus meningkatkan level permainan kita ke level yang berbeda lagi. Ya gue sepakat sih sekali lagi. Dengan permainan yang seperti kita tunjukkan menghadapi Norwich, ini sangat berbahaya kalau kita melakukannya dengan menghadapi Brentford, di mana Brentford ini lebih rapi lagi ya. Jadi menurut gue, insya Allah akan gue bikin previewnya setelah video ini. Jadi menurut gue ya gue sepakat sih, ada yang harus ditingkatkan, ada banyak yang harus ditingkatkan, terutama itu tadi ya, menghadapi tim-tim yang lebih bermain fisik. Kurang lebih demikian rangkuman ya. Gua langsung artikan ini. Jadi gua ada beberapa komentar kan, Mas Bang ditulis dulu aja. Wah, kebetulan gua tidak punya waktu, jadi nih gua langsung buka dari websitenya. Gua berusaha untuk kalian teman-teman ya. Gua langsung artikan, gua langsung rangkum. Mudah-mudahan informasinya bisa diambil ya. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Next video gua langsung akan bikin insya Allah preview pertandingan menghadapi Brentford. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.